Seperti yang kita tahu, saat ini sepak bola Indonesia dapat dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Buktinya skuad asuhan Sinteyong itu mampu bersaing di pentas Asia dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal yang membuat timnas Garuda menjadi bahan berita oleh media lain, termasuk media luar negeri. Terbaru ada media Korea yang secara spesifik membahas tim Indonesia, khususnya saat timnas baru saja meresmikan Marten Paes. Media itu secara mengejutkan ikut mengaitkannya dengan Cina, yang notabene adalah calon lawan Indonesia di babak kualifikasi. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada tanggal 18 Agustus yang lalu, Erick Thohir secara resmi mengumumkan jika Marten Paes sudah bisa membela timnas Indonesia. Pengumuman itu disampaikan usai Paes menjalani sidang bersama FIFA. Itu berarti Marten Paes sudah tidak perlu lagi menjalani sidang bersama Pengadilan Olahraga Internasional. Tentu sebuah kabar yang membuat fans Indonesia merasa lega, karena apa yang mereka nantikan akhirnya terwujud. Karena sebelumnya nasib Marten Paes dapat dikatakan digantung, karena meski statusnya sudah WNI tapi ia belum bisa membela Indonesia. Untungnya pada bulan ini, masalah Paes sudah beres dan ia bisa segera bergabung dengan tim Garuda. Dengan bergabungnya Marten Paes, tentu dirinya bisa menjadi harapan baru bagi tim Garuda. Sebuah harapan yang pantas diemban kepadanya, karena seperti yang kita tahu, Paes bukanlah kiper sembarangan. Dalam karirnya, ia pernah melawan penyerang-penyerang hebat. Contohnya yang terjadi pada musim lalu, saat Paes harus menjadi lawan dari Lionel Messi dan Luis Suarez di Liga MLS. Tentu sebuah pengalaman yang belum pernah didapatkan oleh kiper Indonesia. Lebih lanjut, bergabungnya Marten Paes ternyata menarik perhatian dari media Korea, yakni Naver Sport. Media itu menyebut jika Marten Paes adalah pemain naturalisasi ke-14 di timnas Indonesia saat ini. Dan berdasarkan sumber yang sama, kedatangan Marten Paes ternyata bisa membuat Cina gugup, yang notabene adalah calon lawan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia mendatang. Paes dan skuad baru timnas yang bisa kejutkan Cina. Indonesia dan Cina adalah dua tim yang sudah lama tidak bertemu, sehingga pertemuan nanti adalah pertemuan pertama setelah beberapa tahun. Dalam pertemuan nanti, Cina pantas memberi perhatian lebih kepada skuad Indonesia, karena skuad Indonesia saat ini dapat dikatakan berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Berbeda yang dimaksud adalah karena Indonesia kini dihuni oleh banyak pemain keturunan dan mayoritas dari mereka bermain di Eropa. Pemain yang dimaksud adalah Jay Itzes, Nathan Choon, Kelvin Verdong, Tom Hage, hingga yang terbaru Marten Paes yang saat ini bermain di Amerika. Indonesia adalah lawan yang realistis bagi Cina. Dibandingkan tim-tim yang lain, Indonesia tampaknya menjadi lawan yang paling realistis bagi Cina. Alasannya adalah karena peluang untuk meraih kemenangan lebih besar ketimbang bertemu Jepang, Australia, maupun Arab Saudi. Namun Cina tetap harus waspada, karena Indonesia juga menganggap Cina sebagai lawan yang realistis untuk meraih kemenangan. Sehingga pertemuan antara kedua tim diprediksi bakal berjalan sangat sengit.
Jika Cina gagal kalahkan Indonesia, maka peluang ke World Cup tertutup. Lanjut ke pembahasan Never Sport tadi. Mereka ternyata juga mengutip media dari Cina, yakni Sohu.com. Menurut media itu, jika Cina gagal mengalahkan Indonesia, maka peluang untuk lolos ke Piala Dunia otomatis bakal tertutup. Kami akan menghadapi Indonesia di kandang sendiri pada tanggal 15 Oktober. Dan jika kami tidak menang saat ini, akan sulit untuk memperebutkan tempat keempat grup, sehingga sulit untuk melaju ke Piala Dunia final. Tulis Never Sport berdasarkan kutipan dari Sohu.com. Mari nantikan saja pertemuan antara Indonesia melawan Cina. Yang terpenting saat ini Indonesia harus fokus ke yang lebih dekat dulu, yakni menyiapkan tim sebelum bertemu Arab Saudi di awal September nanti. Tak hanya Arab, Indonesia juga harus bersiap menerima tamu Australia yang pada bulan depan berkunjung ke Indonesia. Tentu sebuah ujian yang mau tak mau harus dihadapi tim Garuda sebelum bertemu dengan Cina. Jadi itulah saat pertemuan antara Cina melawan Indonesia menjadi sorotan dari media Korea, yakni Never Sport. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.